di Indonesia sendiri ya. Nah, coba Widi. Halo kawan-kawan Gibain Bola semuanya. Kembali lagi bersama saya Yudi ya di Gibain Bola Channel. Ya, masih membahas tentang persiapan timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Sinteyong yang sudah kita ketahui ya sudah tidak sabar dan ingin sekali mengumpulkan pemain-pemain timnas Indonesia dan juga ingin segera melatih mereka ya untuk menghadapi dan untuk menjalani laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Persiapan telah dilakukan oleh Sinteyong sendiri untuk menghadapi laga ini ya. Di tanggal 5 September kita menghadapi Arab Saudi dan juga di tanggal 11 September kita menghadapi Australia. Ini adalah partai yang bisa dibilang jalan terjal bagi Indonesia agar Indonesia itu bisa otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 ataupun kita menjadi jalur ke peringkat ketiga dan keempat teman-teman ya. Ya ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan selain itu kita juga harus mempunyai skuad yang sangat mumpuni dan sangat luar biasa karena kita menghadapi tim-tim Asia raksasa ya yang tetapi ini langganan menjadi langganan di Piala Dunia dulu dari era ke era teman-teman. Jadi inilah Sinteyong juga harus memutar otak dan harus mempunyai strategi-strategi yang manis dan luar biasa agar bagaimana caranya kita menghadapi mereka ya, sehingga kita menjadi kuda hitam yang sangat diperhitungkan baik dari grup C sendiri maupun di negara-negara lain ya. Nah, untuk menilik skuad timnas sendiri ya, yang akan dibawa ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, sebenarnya skuad timnas Indonesia itu tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Sinteyong di babak kedua ya, yang kita lolos langsung babak ketiga, kita menjadi runner di bawah Irak ya. Hampir 90% skuad timnas Indonesia itu mungkin tidak akan berubah ya, karena itulah skuad terbaik dari Sinteyong ya di babak kedua kemarin ya. Mungkin ada penambahan pemain-pemain baru ataupun pemain-pemain yang bisa dibilang yang dulunya nggak dipanggil sekarang dipanggil ya. Nah inilah itu menjadi kewajiban dan juga menjadi tugas dari Sinteyong sendiri ya. Itu hak dari Sinteyong untuk menentukan pemain-pemain ini. Nah kali ini saya akan membahas 5 pemain yang pemain baru yang kemungkinan besar akan dipanggil Sinteyong dan akan dibawa ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Yang kita ketahui ya, Justin Hubner dan juga Jody Almat kan tidak bermain karena akumulasi kartu ya. Dan isu-isu santer juga kemungkinan di Steven minta dipanggil untuk ke timnas senior teman-teman untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia ya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah ini 5 pemain ini adalah pemain-pemain yang bisa dibilang sudah tidak asing lagi dan juga sudah menjadi asuhan Sinteyong sejak lama ya. Cuma mereka keluar masuk, jadi performanya kemungkinan dilihat dari Sinteyong ini untuk saat ini masuk untuk kriteria di babak ketiga nanti teman-teman. Nah yang pertama adalah Akram Fikri. Nah kita ketahui kemarin Akram Fikri gagal ya menembak penalti ya waktu pas di Piala Asia ya U23 melawan Korea Selatan ya. Ini sangat menyakitkan padahal dia penentu ya, apabila dia gol maka Indonesia akan lolos, tetapi Indonesia tetap lolos karena salah satu pemain Korea juga gagal untuk mencetak gol ya, dan penentu kemenangan dicetak oleh Pratama Arhan ya. Nah ini merupakan mental yang sangat luar biasa bagi Akram Fikri karena dia gagal mencetak gol di penalti sebagai penentu ya. Nah mentalnya diuji ya.
Tapi kenapa Sinteyong kemungkinan akan melirik dia, karena kemarin di Piala Presiden ya, Arema menjadi juara di Piala Presiden yang untuk keempat kalinya, dan Akam Fikri adalah menjadi pemain termuda dan pemain yang menjadi pembeda di Arema FC ya, sehingga Arema menjadi juara di Piala Presiden kemarin. Kemungkinan Sinteyong akan melirik kembali Akam Fikri untuk menjadi skuad ya timnas Indonesia di babak ketiga, teman-teman. Karena Akam Fikri sendiri posisinya adalah sebagai gelandang tengah ya, teman-teman ya. Itu bisa menggantikan posisinya Ivan Jenner ya, ataupun Tom Hay, ataupun dengan Nathan John ya, ataupun dengan Marcelo Ferdinand ya. Makanya Sinteyong melirik mungkin karena performa dia sedang menanjak ya di Piala Presiden kemarin, sehingga akan pikir dilirik untuk menjadi bagian di babak ketiga nanti, teman-teman. Nah, yang keempat, inilah yang sangat bisa dibilang performanya sedang menanjak juga ya di Piala Presiden kemarin, yaitu adalah Ramadhan Sananta ya. Striker dari Persis Solo ini kemarin di Piala Presiden menunjukkan performa yang luar biasa ya, walaupun Persis Solo menjadi juara ketiga, tetapi sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sananta layak menjadi bagian dari timnas Indonesia di babak ketiga ini ya. Karena di kemarin di babak kedua di lawan Filipina, Ramadhan Sananta tidak dipanggil ya. Di Mas Derajat yang dipanggil masuk timnas Indonesia ya, Sinteyong kemarin. Jadi Ramadhan Sananta membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi bagian di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti ya, melawan Arab Saudi dan juga Australia. Makanya Sinteyong kembali melirik Ramadhan Sananta untuk menjadi bagian di timnas Indonesia ya, untuk menjalani babak ketiga. Dan kita juga sedang membutuhkan striker-striker ganas ya, yang bisa membobol gawang lawan ya, yang bisa membantu penyerangan kita agar kita tuh bisa meraih kemenangan ya di laga-laga krusial ya di babak ketiga ini di grup C. Jadi kemungkinan besar Ramadhan Sananta akan dilirik kembali oleh Sinteyong ya di babak ketiga ini. Dan yang ketiga, ini adalah pemain yang kemarin sempat bermasalah ya, berseteru dengan Sinteyong karena di kualifikasi Olimpiade kemarin ya, Ekan Bagot tidak dipanggil karena alasan bukan tidak dipanggil, mangkir dari panggilan Sinteyong karena tidak merespon. Nah, selama beberapa pekan ya, El Bagus berseteru dengan Sinteyong ya, sehingga pas kemarin pertandingan di babak ketiga melawan Irak dan Filipina, El Bagus pun tidak ada namanya di list skuad timnas Indonesia. Nah, karena kejadian kemarin ya, kita sangat rugi karena El Bagus tidak bermain, karena kita membutuhkan sosok back yang tinggi, kuat ya, yang pengalaman. Karena El Bagus adalah pemain timnas yang pertama dilirik oleh Sinteyong dan dipanggil oleh Sinteyong ya di timnas semenjak kepelatihan dari Sinteyong sendiri. Makanya sayang sekali kalau Ekan Bagot kemarin berseteru dan tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Dan sekarang Ekan Bagot kayaknya sudah berdamai ya, sudah berdamai dengan keadaan, sudah berdamai dengan Sinteyong. Nah, kemungkinan Ekan Bagot akan dipanggil oleh Sinteyong kembali untuk merumput dan menjadi bagian dari timnas Indonesia sendiri, teman-teman, di babak ketiga. Ini sangat membantu karena kita ketahui Justin Hutton dan juga Jody Amat ya absen di laga lawan Arab Saudi. Ya, inilah Ekan Bagot sangat berguna sekali dan membantu mengisi kekosongan dari posisi bek kita ya. Karena di situ juga ditemani oleh Rizky Ridho dan juga Jay Ises, teman-teman. Ya. Yang kedua ya, nah inilah yang bisa dibilang pemain langganan ya, langganan timnas Indonesia, asuhan Sinteyong ya. Tapi kemarin sewaktu di kualifikasi babak kedua itu lawan Filipina, Witan tidak main karena dia melakukan ibadah haji ya. Sekarang dia dijuluki oleh Wah Haji ya, teman-teman. Jadi Witan Sulaiman akan kembali dipanggil karena sebenarnya tidak ada alasan untuk Sinteyong tidak memanggil Witan, karena Witan ini adalah pemain potensial, muda potensial ya, yang mempunyai kecepatan, skill yang sangat luar biasa ya. Posisinya dia ideal untuk membantu penyerangan ya, dan bisa bermain di posisi manapun ya.
menjadi ganti Sinteyong ya. Jadi Witan Sulaiman ini adalah pemain yang bisa dibilang langganan timnas dan menjadi pemain utama yang wajib dipanggil oleh Sinteyong di ajang-ajang timnas Indonesia, terutama di babak ketiga ini teman-teman ya. Jadi kemungkinan Witan Sulaiman akan dipanggil kembali dan mudah-mudahan setelah ya kepulangan dari ibadah haji, permainan dia semakin melonjak dan permainan dia semakin luar biasa, performa dia menarik, performa dia bisa membuktikan bahwa dia layak menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti teman-teman ya. Nah, yang pertama inilah yang menjadi hal yang menarik ya, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya pencinta sepak bola timnas Indonesia ya, yang masih harap-harap cemas akan kehadiran dari pemain ini, yaitu Martin Paes ya. Martin Paes kita ketahui sidangnya akan dilakukan oleh CAS itu 15 Agustus dan kepastiannya akan ditunggukan setelah sidang itu selesai ya. Nah, ini kemungkinan PSSI dan Exco PSSI berbicara kemungkinan Martin Paes akan bisa bermain ya, semaksimal mungkin akan diusahakan oleh PSSI agar Martin Paes bisa bermain di babak ketiga ini teman-teman. Dan Martin Paes ini adalah pemain yang tunggu-tunggu untuk bergabung dengan timnas Indonesia, karena posisi kiper ini kita sangat membutuhkan ya. Walaupun situ ada Hernando Ari, tetapi apa salahnya kita mempunyai kiper yang grade A, yang luar biasa, yang mempunyai pengalaman yang baik ya. Inilah Martin Paes yang kita tunggu-tunggu ya, untuk mengisi skuad ya timnas Indonesia meladeni Arab Saudi dan juga Australia pada September nanti ya untuk babak ketiga. Nah, kita tunggu hasil nanti sidang CAS-nya pada 15 Agustus ya. Apabila sidangnya hasilnya kalau Martin Paes bisa layak main di Indonesia, itu sangat luar biasa, karena inilah pemain yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Jadi kita 5 pemain tambahan ini termasuk Martin Paes ini bisa menambah kekuatan timnas Indonesia untuk berlaga di babak ketiga itu teman-teman. Dan kekuatan 23 pemain ini kita sama rata ya, jadi tidak ada yang bisa main saling andal-andalan. Jadi pemain utama sama pemain cadangan itu sama kuatnya, sama kualitasnya. Jadi kita tidak usah khawatir jika satu pemain cedera, ada pemain cadangan yang menggantikan sama porsinya, sama kualitasnya. Itulah yang kita butuhkan ya, karena ini adalah pertandingan yang krusial, pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ya, pertandingan yang bisa dibilang besar ya. Inilah yang harus dibenahi pertama kali adalah skuad kita. Nah, ini makanya 5 pemain tambahan ini kemungkinan akan dipanggil Sinteyong adalah untuk menambah skuad ya timnas Indonesia di babak ketiga nanti ya. Semoga dengan adanya 5 pemain ini ya, Indonesia bisa berjaya di babak ketiga dan semoga Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia, ataupun kita menjadi peringkat 3 ke 4 untuk melakoni babak selanjutnya agar kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ini teman-teman. Yang kita ketahui Asia itu menjadi penambahan ya untuk Piala Dunia, ada 8 dari kualifikasi dan 1 ya playoff. Nah, inilah kita masih ada peluang ya untuk menjadi bagian ya, menjadi list di Asia untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia teman-teman. Slot kita masih banyak ya, jadi inilah skuad yang pertama kali yang kita harus benahi ya, agar kita bisa bersaing ya dengan tim-tim raksasa Asia, terutama Jepang, Arab Saudi dan Australia teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia teman-teman ya. Sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.